Oke Jo, ya, Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang panjang busur, ya. Sebenarnya busur sendiri ada dua kemungkinan, ada busur mayor, ada busur minor. Tapi nanti sebenarnya yang paling banyak dipakai atau disebutkan lah busur mayornya, busur minor, ya. Maksudnya gini nih, kalau kalian punya misalnya punya titik ya, kalian punya titik di sini, ini A, B, gitu ya. Ini A, ini B. Nah, disebutin busur AB. Nah, busur AB itu yang mana? Ya, secara umum busur AB itu yang kecil ini. Nah, yang kesini. Ini namanya busur minor sebenarnya ya. Sip. Tapi kan AB sendiri itu bisa jadi tidak yang kecil ini, bisa jadi yang besar ini. Nah, gitu ya. Busur AB itu bisa jadi yang gini nih, yang merah ini. Ke sini kalau saya begini, saya ikutin ke sana terus gitu ya. Saya ikutin terus ke sana terus. Ini juga busur juga. Seperti itu ya. Ini disebutnya busur minor. Oke, sebentar. Yang ini disebutnya busur minor. Busur minor gitu ya. Kalau yang merah itu, yang besarnya, ini busur mayor. Busur mayor. Ada mayor, ada jenderal gitu ya. Oh enggak ya. Ini yang kecil itu minor, yang besar itu mayor gitu ya. Tetapi nanti yang dimaksud dalam soal itu adalah busur, misalnya ini busur AB. Busur AB ini yang dimaksud, nah ini kan busur AB nih. Kalau nggak ada kata-kata mayor atau minornya, ya berarti busur yang dimaksud adalah busur yang minornya. Ya, gitu ya. Busur CD berarti yang busur minornya, kecuali ada kalau ada kata-kata busur mayor berarti yang besarnya. Paham ya? Sip, itu dia perbedaannya ya. Jadi nanti yang digunakan itu kalau nggak disebutin, misalnya nih, saya punya lagi misalnya gini, sip seperti ini. Saya punya ini lingkaran gini ya. Misalnya saya punya titik lagi di sini. Saya punya titik lagi di sini. Saya nyebutin kata-kata busur CD misalnya seperti ini. Sedangkan ini C, ini D. Kalau nggak ada kata-kata mayornya, berarti yang dimaksud adalah ya busur minornya ini ke sini. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau nggak ada kata-kata busur mayor, berarti ya yang dimaksud adalah busur minornya. Ngerti sampai sini? Ngerti Mas? Itulah pengertian busur ya. Tetapi yang lebih pentingnya adalah kita akan mencari bagaimana panjang busurnya ya. Oke? Siap? Siap. Oke. Jadi kita fokus sekarang panjang busur tapi yang minor ya. Jadi kalau nggak disebutin mayor berarti bukan mayor, berarti yang minor. Sekarang kita akan bahas tentang panjang busurnya. Panjang busur. Panjang busur itu seperti apa? Panjang busur itu dia sebenarnya sejalan atau sebanding dengan keliling lingkaran ya. Oke, lihat perhatikan di sini. Nanti selalu berhubungan dengan sudut. Ya, misalnya saya bikin di sini siku-siku pusat. Saya punya seperti ini. Saya punya seperti ini. Gitu ya. Terus saya punya busurnya ini. Ini saya kasih warna biru ini. Ini A, ini B. Ini siku-siku. Berarti dia 90 derajat. Ya kan ya? 90 derajat itu berarti dia seperempat lingkaran. Sudutnya berapa? 90. Berarti 90 per 360. Ya enggak? Seperti itu. 90 derajat per 360. Atau sedangkan jadi seperempat. Jadi artinya busur AB ini seperempat lingkaran. Jadi busur AB ini adalah AB, atau saya tulis AB terus kasih seperti ini ya. Itu adalah seperempat dari lingkaran. Seperempat dari lingkaran, dari keliling lingkaran. Dari keliling lingkaran. Dari keliling lingkaran. Paham ya? Sip. Jadi artinya dia akan sebanding ya, sebanding dengan apa namanya? Sudutnya. Paham ya sampai sini? Jadi artinya ini kalau dirumuskan, rumus busur tuh, busur AB atau busur apapun deh misalnya,
Panjang busur itu rumusnya adalah alfa per 360 derajat gitu kan, dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya ya. Rumus dari apa? Rumus dari panjang busur. Oke. Atau boleh ditulis juga berarti alfa per 360 derajat kali keliling itu apa? 2 pi r. Nah, seperti itu. Paham ya? Itulah busur AB atau panjang busur. Gitu. Mau AB, mau CD, bebas. Itu rumusnya ya. Jadi dia akan searah sebanding dengan apa? Keliling lingkaran. Contoh Mas, boleh. Saya punya lingkaran nih gini. Saya punya lingkaran, terus busurnya itu ini saya punya sudut pusat. Saya punya sudut pusat gitu ya. Ini seperti ini, terus saya punya seperti ini. Misalnya ini misalnya sudutnya berapa derajat ya? Kita cari aja misalnya nih. Bentar, segini deh. Misalnya 120 derajat. Nah, terus kita tahu jari-jarinya nih. Misalnya jari-jarinya misalnya berapa ya? 7 misalnya. Bagaimanakah busurnya? Ini A, ini B misalnya. Berarti nanti busur AB panjangnya ya, panjang busur AB itu adalah 120 derajat per alfa. Ini alfa tuh ini ya, 360 derajat. Jadi alfa itu apa? Sudutnya, sudut pusatnya ini. Yang tadi itu, ini alfa itu ini maksudnya. Itu alfa ya. Jadi sudut yang menghadap ke busur. Berarti ini alfanya itu yang 120 derajat kali keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Yuk masukin yuk. Kita sederhanakan ya. Habis nolnya bagi 12 1, bagi 12 3. Jadi 1/3. Berarti ini 1/3 dari lingkaran atau 1/3 dari keliling lingkaran. Lingkarannya 2 kali pi. Pi-nya tetap pi boleh atau pakai 22/7 juga boleh. Misalnya pakai 22/7 gitu boleh. Kali r. R-nya berapa? 7. Ya udah tinggal kita hitung nanti ya. Kalau kita hitung bisa dicoret nggak nih? Coret gitu kan? Sip, berarti nanti tinggal 2 kali 22 44. 44/3. Mau disederhanakan boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau ini satuannya senti, ini juga satuannya senti. Udah selesai. Inilah panjang busur AB-nya yaitu 44 dibagi 3 atau disederhanakan juga boleh ya. Kalau disederhanakan jadi 14 2/3 gitu ya sentimeter. Jadi panjang busur AB yaitu yang ke sini. Kalau nggak disebutin mayornya berarti yang ini. Kalau disebutin mayor berarti yang belakangnya. Gitu ya. Ngerti ya? Sip. Kalau cari sudut belakangnya gimana Mas? Ini sudut ininya berapa nih sisanya? Ya. Kalau satu keliling 360. Tinggal dikurangi. Berarti 360 kurangi 120 yaitu 240 sudutnya yang sininya ya. Kalau yang cari yang mayor berarti yang ininya. Paham ya sampai sini ya? Itu tentang apa? Panjang busur. Ocre? Sip. See you. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum ya. Seperti di panjang busur, di luas juring juga sama. Jadi kondisinya dia nanti ada juring minor ya, ada juring mayor. Ada minor, ada mayor gitu ya. Minor dan mayor itu seperti apa? Di sini ada AB ya. Ada AB, pusatnya O. Kalau kita cuma disebutin juring AOB berarti kalau cuma sebutin juring AOB aja berarti adalah yang minor. Yang minor itu yang mana? Yang ini nih. Nih. Ini namanya juringnya minor. Jadi tidak yang besarnya, yang kecilnya ya. Ini namanya juring minor. Ini namanya minor. Ini namanya yang minor dari AOB ya. Minor dari AOB itu yang ini. Sip. Kalau yang mayornya mana? Yang mayornya berarti ini kan AOB juga yang besar ya. AOB juga. Tapi yang besarnya. Kalau yang besarnya itu kalau kita arsir nih, misalnya pakai warna hijau, seperti ini. Ini namanya juring yang
mayor ya, namanya juring mayor. Nah, seperti itu. Oke. Sip. Jadi kalau yang besarnya itu juring mayor. Kalau di soal-soal, kalau ditanyakan juring A O B, nggak ada kata-kata mayor, nggak ada kata-kata minornya, ya berarti juring A O B itu ya yang ini. Mana ya? Yang ini. Itu dia. Kalau ada kata-kata juring A O B, berarti maksudnya adalah yang minor. Kecuali kalau ada kata-kata juring mayor, mayor A O B misalnya, ada kata-kata mayornya, berarti yang ditunjukin adalah yang dicari yang mayornya. Seperti itu. Tapi kalau cuma juring A O B, berarti dia minor, paham ya? Kalau juring A O B nggak ada kata mayor, nggak ada minor, berarti maksudnya yang minor. Yang minor itu yang mana? Yang kecilnya, yang ininya, paham ya? Sip, gitu. Jadi rumus-rumus juga nanti sebenarnya dia mengacunya adalah yang minornya. Paham ya? Kalau ada kata-kata mayor, baru kita cari yang mayornya atau yang besarnya. Paham ya? Sip. Jadi gini nih nanti mencarinya ya. Oke, kita punya lingkaran seperti ini. Kalau misalnya saya kayak tadi tuh, saya punya juring, misalnya seperti ini. Oke, terus saya punya seperti ini, gitu ya juringnya ya. Terus saya punya sudut, misalnya alfa. Langsung ada deh, alfa, gitu ya. Kalau saya punya alfa, juring itu sebenarnya dia itu bagian dari lingkaran. Jadi luasnya itu tergantung sudutnya. Kalau sudutnya kecil, berarti ya luasnya kecil. Kalau sudutnya besar ya, luasnya besar. Kalau sudutnya 90 derajat, berarti dia sama aja separuhnya, ya kan? Oke, berarti nanti luas juring itu dia tergantung luasan sudutnya, ya. Tergantung luasan sudut, tergantung besarnya sudutnya. Kita akan mencari luas juring ini. Ini misalnya luas juringnya namanya apa ya? AOB aja deh lagi ya. AOB. Berarti kita akan cari rumusnya luas juring AOB, luas juring. Luas juring AOB adalah apa rumusnya? Sip. Alfa per berapa? 360 derajat. Kalau busur pakai keliling. Berarti kalau apa ini juring pakai luas, berarti luas lingkaran. Seperti itu ya. Luas lingkaran, atau boleh ditulis alfa per 360 derajat kali luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Ini adalah luas juring AOB. Luas juring AOB. Oke ya? Ngerti sampai sini? Ngerti Mas. Sip, itu dia. Boleh contoh? Mau contoh? Mau Mas? Sip. Boleh ya. Langsung contoh deh. Ingat-ingat, ini adalah alfa itu sudut ini ya, per 360 derajat. Kali dengan apanya ini? Luasnya ya. Lanjut. Contohnya gini. Saya punya sebuah juring. Juring seperti ini. Terus saya punya sebuah sudut misalnya. Sudutnya berapa misalnya ya? 150 derajat boleh? Boleh, nggak apa-apa, berapa aja lah ya. Oke, sebentar. Oke, kurang pas ya. 150 derajat misalnya. Ini 100 kurang pas, kalau 150 segini ya. Berapa ya? 75 derajat, boleh 75 derajat. Nggak enak deh ganti apa. Tadi aja berapa tadi? 150 derajat. Oke. Ini juringnya misalnya AOB. Kita akan cari ya. Berarti luasnya yang mana? Ya yang ini. Seperti itu. Oke, kita akan cari luasnya berapa. Berarti tinggal masukin rumus. Berarti rumusnya adalah luasnya juring AOB itu adalah alfa per 360 derajat, ini dia, kali luas lingkaran itu kali pi R kuadrat. Seperti itu. Ya. Misalnya R-nya berapa ya? Misalnya R-nya 10. Boleh ya. Oke, atau R-nya 12 deh. Ini jari-jarinya 12 misalnya ya. Yuk masukin, berarti sudutnya berapa? 150 derajat gitu kan, per 360 derajat kali pi. Pi-nya pakai pi aja boleh, nggak diganti 3,14 atau nggak diganti 22/7 juga boleh, nggak masalah ya. Kali R. R-nya berapa? 12, berarti 12 kuadrat.
Ini tetap pi aja nggak apa-apa ya, untuk memudahkan. Berarti kalau kita hitung nanti apa nih? Coretnya nggak? Bagi 3, 5. Bagi 3 berapa? 12. Oke. Berarti nanti 5 per 12 dikali pi, pi-nya tetap pi, kali 12 kuadrat, berarti kali 12 kali 12. Yang bisa dicoret mana nih? Coret, ya nggak? 5 kali 12 berarti 60. Nah, berarti 60 apa? 60 pi. Seperti itu. Nanti kalau ininya senti ya tinggal dikasih senti. Kalau pi-nya mau diganti boleh. Jadi pi itu angkanya boleh kalian ganti pakai 3,14, boleh kalian ganti pakai berapa? 22 per 7. Bebas ya. Biasanya kalau kelipatan 7 pakai ini. Nah, kalau nggak kelipatan 7 pakai yang atas. Ngerti Mas? Sip, gitu ya. Sip, satuannya tergantung. Kalau ini senti, misalnya sentimeter, berarti ini juga sentimeter. Persegi karena luas ya. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Sip. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, Ju. Assalamualaikum ya. Oke, video sebelumnya sudah membahas tentang garis singgung persekutuan luar. Sekarang kita akan bahas tentang ada motor ngebut ya. Oke, nggak boleh ngebut kalian ya. Garis singgung persekutuan luar udah. Sekarang kita akan bahas tentang garis singgung persekutuan dalam atau GSPD, atau dibaca gesepet ya. Gesepet itu apaan lagi ya. Oke, garis singgung persekutuan luar tuh gini. Ini ada garis singgung persekutuan luar. Terus nanti kita akan cari sebenarnya panjang garis singgung persekutuan luarnya tuh berapa sih? Nah, panjang ininya tuh berapa sebenarnya? Itu yang akan kita cari. Ya, paham? Oke, yuk. Untuk mencari itu kita akan dibantu dengan titik-titik atau garis-garis tambahan nanti. Di sini ada titik pusat selalu kita cari garis dari pusat ke garis singgung ya. Karena dia akan selalu tegak lurus ya. Ini akan tegak lurus dengan seperti ini. Ini akan tegak lurus seperti ini. Oke. Terus kita kasih garis jarak antara dua titik pusat seperti ini. Paham ya? Oke, untuk memudahkan kita akan perpanjang garis yang ini ya, sepanjang ini. Jadi kita akan bikin garis yang sejajar dengan garis singgung. Nah, sebentar. Ini misalnya garis singgung itu ini. Nah, kita akan bikin garis bantu yang sejajar. Saya kasih warna hijau misalnya seperti ini. Gini. Oke. Sip, seperti ini ya. Terus saya bantu ini ke sana. Saya perpanjang yang jari-jari yang ini yang besar. Oke, saya perpanjang seperti itu. Berarti ini juga nanti siku-siku. Oke, ini siku-siku. Oke, gimana siku-sikunya? Seperti inilah kurang lebih ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kalau kalian perhatikan ini adalah R1-nya. Ini R2-nya. Ini R2, yang ini juga sama R2 kan dia sejajar ya. Ini R2 juga. Oke, sekarang kalian lihat segitiga ini nih. 1, 2, 3. Oke, saya keluarkan segitiganya biar lebih terbayang. Woi, jangan bayangin saya ya. Bayangin segitiganya. Tes. Gitu ya. Jadi gini nih. Ini saya tarik ke sana. Oke, seperti ini. Sip, terus saya ke sini. Ini siku-siku di sini. Ini segitiga yang ini. 1, 2, 3. Nah, terus kasih nama boleh A, B gitu boleh lah untuk membantu ya. Sini A, sini B. Oke, paham? Jarak ini ke sini berarti R1 ditambah dengan R2. Paham ya? Oke, A ke B berarti jarak pusat. Jarak pusat. B ke C misalnya ini C gitu ya. B ke C itu berarti garis singgung, lihat. Kan sama nih, ya. Ini dengan ini sejajar. Berarti namanya GSPD-nya. GSPD Mas. Ya, GSPD. Seperti itu, oke. GSPD itu dia bukan sisi miringnya, karena sisi miringnya yang Jakarta Pusat. Jakpus ini ya. Berarti GSPD kalau dia pakai Pitagoras, GSPD garis singgung persekutuan luar dalam dia akan berlaku bahwa dia adalah akar dari atau GSPD kuadrat itu adalah Jakpus kuadrat kurangin
R1 tambah R2 kuadrat. R1 tambah R2 kuadrat. Gitu ya. Atau GSPD-nya itu sama dengan akar dari ini dia ya. Jakpus kuadrat kurangin R1 tambah R2 kuadrat. Oke? Oke Mas. Inilah yang disebut rumus apa coba? Rumus garis singgung persekutuan dalam. Ini diingat-ingat ya, karena ini nanti akan sering banget dipakai. Oke? Jangan lupa ya. Lupa nggak apa-apa, yang penting tetap ingat ya. Oke, apa sih Mas? Oke, kalau Jakarta Pusatnya atau yang kalau ditanyakan jakpusnya, jarak pusatnya ya tinggal dibalik, berarti ini gitu kan. GSPD kuadrat ditambah, kalau ini min, ini tambah. Kalau ditanya Jakarta Pusat atau jarak pusatnya, R1 tambah R2 kuadrat. Oke, yang penting kalian ingat ininya. Paham ya? Perlu contoh nggak? Perlu Mas? Boleh. Langsung ke sini. Saya kasih gambar dulu sebentar. Oke, ini contohnya. Diketahui PQ. PQ itu berarti jarak pusatnya ya, P ke Q yaitu 10. AB, AB-nya berarti GSPD-nya yang dicari. Berarti kalau kita kerjakan, yang diketahui jakpus. Jarak pusatnya sudah diketahui yaitu 10. Oke. Terus R1-nya itu 6, R2-nya itu 2. Berarti R1 tambah R2 yaitu 8. Oke. Oke Mas. Yang ditanyakan GSPD-nya yaitu AB. AB itu GSPD. Berarti rumusnya masukin GSPD garis singgung persekutuan dalam lah akar dari jarak pusat kuadrat, jakpus kuadrat kurangin dengan R1 ditambah R2 kuadrat. Udah deh dimasukin. Gitu ya. Jakpusnya berapa? 10, berarti 10 kuadrat. Kurangin R1 tambah R2 itu 8. 8 kuadrat. Oke. Oke Mas. Berarti ini 100 dikurangin 64. 100 kurangin 64 berapa? 36. Berarti akar 36 berapa? 6. Oh, berarti jarak dua pusatnya jarak garis singgung persekutuan dalamnya adalah 6. Seperti itu kurang lebih. Ya, gampang kan? Gampang. Yang penting kalian ingat rumusnya ya. Ingat rumus dan ingat diri ya. Oke. Apa lagi ya? Yuk, see you. Bye bye. Assalamualaikum. Oke Jo, assalamualaikum ya. Yuk, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian garis singgung atau jenis-jenis garis singgung. Sekarang kita khusus akan membahas garis singgung persekutuan luar atau disebut sebagai apa? Disingkat gesepel. Gesepel, garis singgung persekutuan luar gitu ya. Garis singgung persekutuan luar itu gimana sih? Ini dia. Misal nih, ini ada lingkaran A. Lingkaran A itu artinya dia pusatnya di A. Gitu ya. Dan lingkaran B, dia pusatnya di B. Gitu ya. Ini A, ini B. Ini contoh aja seperti ini. Boleh PQ, boleh apapun lah. Terus dia punya garis singgung. Garis singgungnya tuh ini. Misalnya ini menyinggung ke sana. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Sebenarnya yang akan kita cari itu panjangnya garis singgung ini berapa. Seperti itu. Sebenarnya itu yang akan kita cari. Paham ya? Cuman kita butuh garis-garis bantu untuk menyelesaikannya. Sebelumnya kita tarik dulu yang namanya garis singgung. Dia selalu tegak lurus dengan jari-jari. Kita tarik ke sana. Ini juga kita tarik ke sini. Karena dia akan selalu tegak lurus dengan jari-jari. Berarti ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Seperti itu. Gitu ya. Kita tarik juga ini ke sana. Ini jarak dua pusat. Oke. Kalau kita sebut misalnya jari-jari terbesarnya itu adalah R. Ya, ini jari-jari yang besarnya itu adalah R1. Misalnya, sedangkan ini R2 misalnya, seperti itu. Berarti ini R1, ini R2. Paham ya? Sampai sini oke? Untuk mencari nanti panjangnya garis singgung ini, garis singgung persekutuan luar, kita akan bikin garis bantu lagi. Kita akan bikin garis yang sejajar dengan garis singgung ini. Ini kan misalnya ke sana nih. Kita akan bikin garis yang sejajar. Oke, seperti ini.
Nah, kita kasih tanda menandakan bahwa dia sejajar ini dengan ini. Oke, gitu ya. Sip. Kalau kalian perhatikan, kalau dari ini ke sini tuh R1, berarti dari ini ke sini ini kan sejajar, ini R2, berarti ini ke sini itu R2 juga sebenarnya. Ini R2. Ya. Oke, kurang jelas ya. Ini R2 nih. Nah, segini itu R2. Ini kan R2, ini kan sama R2. Paham sampai sini? Sip, paham. Terus ininya, yang ini nih, yang di sini nih, yang sisa ini, yang kecil ini, itu adalah R1 kurangin R2, kan jadi segini ya. Berarti ini R1 kurangin R2. Paham sampai situ? Paham. Oke. Kalau kita keluarkan segitiganya, oke. Segitiga ini AB, saya sebut di sini C misalnya. Ini titik C, akan kita keluarkan segitiganya. Karena ini siku-siku, berarti ini juga siku-siku ya. Seperti itu. Kita akan bikin segitiga yang seperti itu. Oke, seperti ini kurang lebih lah ya. Oke. Hanya kira-kira aja. Yang penting ini ketahuan siku-siku di sini. Ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Ini R1 kurangin R2. Paham sampai sini? Sip. Terus rumusnya gimana nih? Oke, rumusnya adalah A ke B itu jarak pusat. Kita singkat sebagai jakpus atau jarak pusat. Oke, B ke C itu adalah B ke C itu sama dengan ini ke sini, ya nggak? B ke C. Ini kalau kita tulis B ke C, ini juga B ke C juga. B aksen, C aksen. Sama gitu ya. Dia itu garis singgung persekutuan luar atau kita sebut GSPL. Gitu. Kan kita akan cari GSPL-nya. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti kita punya nanti GSPL kuadrat. Ya kan? Sisi ini kuadrat adalah selisih ini kuadrat kurang yang ini kuadrat. Yaitu berarti nanti jakpus. Jakpus kuadrat, jarak pusat dikuadratin, ya enggak? Dikurangin dengan selisih jari-jari dikuadratin. Berarti R1 kurangin R2 kuadrat. Seperti itu. Berarti rumus GSPL itu kalau kita kasih akar, berarti akar dari ini dia ya, sama persis ini, yaitu jakpus kuadrat dikurangin ini. Oke. Udah tinggal taruh sini. Selesai. Inilah rumus garis singgung persekutuan apa? Luarnya. Kalau kalian tekan rumus garis singgung persekutuan luar ini, berarti kalian harus tahu jari-jarinya dulu sama tahu jarak pusatnya. Ngerti ya? Kalau seandainya ditanyakan jarak pusat, ya tinggal dihitung aja jakpus. Jakpus itu sisi miring tuh. Ya, jakpus itu sisi miring. Berarti kalau sisi miring, dia sebenarnya akar dari jumlahnya, yaitu GSPL kuadrat dijumlah atau ditambah dengan ini, yaitu R1 kurangin R2 kuadrat. Oke, sampai sini? Ngerti ya? Ngerti. Sip. Ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Contoh mau? Mau, Mas. Oke. Contoh misalnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Tanyakan AB. AB itu garis singgung persekutuan luar. Jadi AB itu sama aja GSPL sebenarnya, garis singgung persekutuan luar. Jadi yang ditanyakan AB atau GSPL-nya itu sama aja. Tapi ini kita sudah diketahui. Yang sudah diketahui apa aja? R1. R1-nya berapa? 8. R2. R2-nya berapa? 2. Jakpus. Jarak pusatnya juga sudah tahu. Lihat. Jakpusnya adalah ya jumlahnya, berarti dari sini ke sini. Ya. 8 tambah 3 tambah 2. Oke. Ini ya. Berarti jarak pusatnya jumlahnya nih 8 tambah 3 tambah 2 berapa berarti? 11 ya. 8 tambah 3 tambah 2 13, maaf. Seperti itu jarak pusatnya itu. Yang dinamakan GSPL, masukin rumus tadi. GSPL ya sama dengan akar dari jakpus kuadrat. Jakpus kuadrat dikurangin selisih ya, yaitu R1 kurangin R2 atau R2 kurangin R1, boleh. Sama dengan berarti akar dari jarak pusat berapa? 13.
13 kuadrat dikurangi R1 kurangi R2 berarti 8 kurangi 2 kuadrat. Oke, kita hitung. 13 kuadrat berapa? 169. 8 kurangi 2 6. Dikuadratin jadi 36. Kalau kita kurangkan berarti 169 kurangi 36 jadi berapa? 133. Ini GSPL-nya, garis singgung persekutuan luarnya. Ya udah segini kan nggak bisa diakarin tuh. Ya udah, berarti artinya GSPL-nya segitu, atau AB-nya, panjang AB-nya adalah akar dari 133. Selesai deh, gitu ya. Jadi panjang ini ke sini, A ke B-nya 133. Oke, oke. Oke, masih gampang ya. Sip, itulah garis singgung persekutuan luarnya. Oke. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.